itu kehilangan harga diri, ya kan? Betul. Kehilangan segalanya, pekerjaan juga hilang, kemudian emosional berubah, ya. Kemudian yang paling menyedihkan adalah kita menjadi tergantung kepada orang lain. Oleh karena itu, sebelum hal ini terjadi kepada diri kita semua, pemirsa, sekali lagi, yuk lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi yang memang bisa membantu mengatasi kekentalan darah. Karena kekentalan darah itu semua orang terjadi loh. Makin tua darah kita makin kental. Polusi, rokok di sekitar tempat kita kerja nggak bisa kita hindari. Hormon karena kita turun nggak bisa kita hindari. Oleh karena itu satu-satunya cara tetap di jalur pola hidup sehat dan bantu dengan teknologi. Kok bisa membantu? Ya, kekentalan darahnya bisa dibantu. Teknologi laser itu bisa membuat aliran darah menjadi lebih lancar. Penempelan keping-keping darah bisa dicegah. Yang sudah menempel bisa diuraikan. Kemudian pembuluh darah kaku yang mengakibatkan hipertensi, dia bisa dilemaskan kembali dan diaktifkannya nitrik oxide yang semakin menua, semakin berkurang. Sehingga pembuluh darah melebar, tekanan darahnya juga bisa turun. Lengkap sekali. Lengkap sekali. Itu ya. Betul, betul itu yang terjadi. Intinya adalah kita nggak mau sampai Mas Bekti mengalami stroke berulang. Jadi kita akan fokus terhadap demikian. Mungkin buat pemirsa di rumah yang belum terkena stroke, fokus cegah stroke sedini mungkin. Sebelum jauh saya menjelaskan mengenai teknologi laser, saya ingin memberitahukan kepada Mas Bekti dan pemirsa di rumah, sebenarnya stroke itu seperti apa sih? Jadi stroke itu merupakan gangguan pembuluh darah yang ada di otak. Ya, ada dua gangguan yang bisa terjadi. Yang pertama bisa ada sumbatan. Ya, ini kita lihat pembuluh darah, lalu di sini ada sumbatannya. Lalu yang kedua, bisa pecah pembuluh darah yang dialami oleh Mas Bekti. Terkadang ada beberapa kasus pecah pembuluh darah ini diikuti juga dengan sumbatan pembuluh darah. Dan juga kebalikannya demikian. Di sini saya punya gambaran darah yang aliran darahnya ini normal dan aliran darahnya tidak normal. Kalau yang normal itu dia terpisah satu dengan yang lainnya. Jalannya enak kan Mas Bekti, lihatnya lancar. Betul. Nah, sedangkan yang kalau tidak normal ini macet, kental begitu, tidak normal. Apa iya bisa lewat? Nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Aliran nutrisi dan oksigen ini tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menggunakan teknologi laser, kualitas darah, kualitas pembuluh darah diperbaiki. Selain itu, metabolisme sel tubuh kita juga dibantu ditingkatkan dan dioptimalkan kembali. Dengan menggunakan teknologi laser, metabolisme yang meningkat, apa yang terjadi? Energi kita meningkat. Nah, energi yang meningkat ini Mas Bekti bisa manfaatkan untuk olahraga dan latihan fisik. Lalu di saat yang bersamaan gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali. Teknologi laser ini juga dapat membantu meningkatkan kualitas tidurnya Mas Bekti dan pemirsa di rumah. Kenapa? Karena teknologi laser ini membantu tubuh kita untuk memproduksi hormon melatonin secara optimal. Hormon melatonin ini dikenal sebagai hormon rileks dan hormon tidur. Jadi biasanya ya secara normal, secara alamiah tubuh kita ini akan memproduksi hormon melatonin terutama ketika malam hari. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser di malam hari, maka tidur Anda menjadi lebih nyenyak. Tidur yang lebih nyenyak pas satu bangun terasanya lebih segar. Nah, tadi teknologi laser kan digunakan pada area pergelangan tangan. Ini juga ada ekstensinya bisa digunakan secara intranasal. Itu dia mengoptimalkan kembali fungsi-fungsi dan manfaat yang sudah tadi saya jelaskan, terutama pada pembuluh darah di area kepala. Jadi nitrik oxide-nya lebih optimal lagi di area kepala, membantu membuka pembuluh darah kecil di area kepala, membantu menguraikan gumpalan darah, dan juga mencegah penempelan keping-keping sel darah. Alhasilnya apa? Kualitas darahnya terjaga tetap dengan baik, kualitas pembuluh darahnya tetap terjaga dengan baik, nantinya bisa membantu proses pemulihan para penderita stroke. Dan buat yang belum menderita stroke juga boleh ikut menggunakan, karena tetap pencegahan lebih baik daripada mengobati. Jadi Mbak Arum, ya sebagai pendamping stroke saya mengerti sekali, stresnya itu pasti tinggi. Mbak Arum harus menjaga kesehatan juga, harus menggunakan teknologi laser juga. Mantap ya, mantap ya. Ini ada contoh masyarakat Indonesia yang juga sudah menggunakan teknologi laser dan sudah merasakan manfaatnya dengan kualitas kesehatan yang meningkat. Kita cek. Hipertensi saya itu mencapai 185/110. Nah itu karena itulah saya kena stroke itu. Saya alhamdulillah bisa berjalan dan berlari pun alhamdulillah saya mulai belajar bisa. Untuk hipertensinya menjadi normal. Saya merasa lebih bugar lagi badan itu.